Baik, pemirsa BRTV dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia nih di program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masya Allah. Nah, masih berkaitan dengan tema kita pada hari ini, di segmen terakhir ini, Ustaz, berbakti kepada orang tua. Ada hal mungkin yang saya ingin tanyakan, 2 poin penting, Ustaz. Terhitung sejak kapankah kita nih sebagai seorang anak tentunya berbakti kepada orang tua? Dan kalau misalkan orang tua, qadarullah orang tua kita sudah meninggal nih, kita dengan cara apa berbakti kepada orang tua, Ustaz? Baik. Pertama mulainya kapan? Akhirnya kapan? Gitu. Ini yang namanya kita ada taklif. Ini pertanyaan harus saya jelaskan dari awal ya. Yang namanya taklif atau beban sebagai seorang hamba melaksanakan perintah-perintah Allah itu dibatasi dengan yang namanya mukallaf. Jadi seorang yang mukallaf baru dia kena kewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satunya berbakti kepada kedua orang tua. Kapan mukallaf? Maka istilah yang lain dalam fiqih itu namanya balil. Apa namanya? Balil. Atau bahasa lainnya namanya adalah mumayyiz. Maknanya beda-beda tapi tujuannya sama ya. Balil itu maknanya adalah sampai, berarti seorang anak ini sampai umurnya dia harus melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mumayyiz atau bahasa masdarnya adalah tamyiz, itu maksudnya adalah apa? Seorang anak itu harus melaksanakan apa yang perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena dia sudah bisa membedakan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Jadi awalnya itu sejak dia mukallaf, atau sejak dia mumayyiz, atau sejak dia balik. Itu. Lalu kemudian kita harus harus melihat juga ternyata yang namanya berbakti sama orang tua itu bukan hanya perintah tetapi adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang sahabat ditanya tentang berbakti sama orang tua. Lalu kemudian sahabat ini bertanya lagi sama Rasulullah SAW. Sahabat tersebut namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kenal nggak? Enggak. Kalau Ibnu Jamil kenal? Nah, ya. Ibnu Mas'ud ini sahabat yang dekat dengan Rasul. Kemudian beliau bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau ini nanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang menyebabkan aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah amalannya apa? As-salatu ala waqtiha. Kata Rasulullah SAW itu, salat tepat pada waktunya. Makanya tuh kita kalau datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera tinggalin. Yang lagi nonton TV, matiin. Apanya? TV-nya. TV-nya, orangnya. Yang lagi main game, matiin, semua matiin, tinggalkan. Kenapa? As-salatu ala waqtiha habbu ilallah. Lebih dicintai. Allah akan mencintai orang yang begitu. Lalu kemudian yang kedua apa? Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ini yang mengagibkan. Apa kata Rasulullah SAW? Yaitu birrul walidaini. Dan yang paling bikin kaget lagi ternyata ketika Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayya Rasulullah?" Lalu kemudian apa lagi ya Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiganya baru al-jihadu fi sabilillah. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua mendapati tempat yang kedua setelahnya baru jihad fisabilillah. Padahal jihad itu pahalanya besar. Berarti birrul walidain pahalanya, keutamaannya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Masya Allah. Artinya kalau berbakti dari masa kita balik, jangan berhenti.
Jangan dikit-dikit berbakti, dikit-dikit kagak, durhaka. Jangan kayak orang yang ada ceritanya itu. Anak durhaka sama orang tua, tidak mengakui ibunya. Bukan pulang membawa harta, tidak dihargai ibunya. Lalu ibunya mengutuk, jadilah kau batu. Maka terjadi, namanya malin kunda. Nah, itu banyak kisah yang membuat kita harusnya terenyuh. Dan kita sadar bahwa kewajiban berbakti sama orang tua luar biasa faedahnya bagi kita dunia, bahkan nanti di akhirat kelak. Masya Allah, Ustaz, berarti belum selesai? Belum. Ada lagi. Silakan. Kapan itu kita berhenti? Masya Allah, nggak ada kata berhenti untuk berbakti sama kedua orang. Walaupun kita orang tua sudah meninggal. Walaupun orang tua sudah sakit-sakitan, susah, jauh dijangkau, kagak ada alasan. Ketika orang tua manggil, datangi. Bahkan orang tua sudah kita usung ke kuburan, kita wajib berbakti sama kedua orang tua kita. Dan bahkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qata'a amaluhu, ketika kemudian seorang anak mendapati ayahnya, ibunya meninggal dunia, terputuslah amalan kebaikan ibu atau bapaknya. Tetapi 3 yang tidak terputus. Apa? Salah satunya adalah apa? Waladun salihun yad'ulah, seorang anak yang suka mendoakan kedua orang tuanya. Artinya amalan kita, cara berbakti kita ketika kita ingin berbakti meskipun orang tua kita sudah tiada, dengan mendoakan kedua orang tua kita. Ya Allah, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya dan sayangilah kedua orang tua saya. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Baik, dari pembahasan kita yang pertama sampai tadi terakhir, Ustaz, mungkin dari kesimpulan tersebut Ustaz bisa ngambil kesimpulan dari banyak yang kita sudah bahas tadi, Ustaz. Kesimpulannya apa, Ustaz? Kesimpulannya, baik, pemirsa Lentera Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Amin. Untuk menjadikan diri kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, Al-Fakir disimpulkan. Yang pertama bahwa yang namanya berbakti sama orang tua kagak ada itu kemudian waktunya, batasnya kagak ada. Sampai kapanpun harus berbakti sama kedua orang tua. Yang keduanya, saudaraku sekalian, ternyata amalan berbakti sama orang tua kita itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jihad itu kan dia ngeluarin harta, ngeluarin bahkan nyawa ditaruhkan, tapi itu tidak lebih besar pahalanya dibanding berbakti sama kedua orang tua kita. 2 hal itu insya Allah akan menjadikan sadar diri kita harus terus bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahumma tawil umurahu, Allahumma tawil umurahuma, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, banyak banget kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada kali ini, Ustaz, yaitu berbakti pada orang tua. Nah, pemirsa BRTV dimanapun Anda berada, kesimpulan yang disampaikan Ustadz Jenggot tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada perjumpaan kali ini. Saya selaku host Muhammad Kemal Idris dan Ustadz Jenggot pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Jazakumullah. Wa iyyakum.